schönen guten Morgen. Selamat pagi dari Jerman. Jadi hari ini hari Minggu. Terus nggak tahu kenapa hari ini lagi gabut banget setelah berhibernasi lama nggak update video di YouTube. Akhirnya aku ada semangat untuk bikin video hari ini. Itu karena terinspirasi dari salah satu video. Kan biasa tuh hari Senin sampai Sabtu kan kerja atau kuliah gitu atau sekolah, terus Minggu pengen istirahat gitu, tidur. Tapi ada-ada aja gitu yang ribut, ada yang mengganggu, entah renovasi rumah yang kayak gitu. Teman-teman pasti tahu video yang maksud. Di Jerman itu ada yang spesial di hari Minggu dan sangat berbeda dengan Indonesia. Ada apa dengan hari Minggu di Jerman? Jadi aku belajar banyak, salah satunya itu tradisi ini. Ada namanya Sonntagruhe. Sonntagruhe atau wöchentliche Ruhezeit. Itu artinya weekend untuk weekend tenang atau weekend istirahat. Jadi Sonntagruhe itu minggu tenang. Pemerintah benar-benar ngelarang ada yang ribut-ribut, bising dan lain-lain. Kenapa aku bilang pemerintah? Karena ini ada landasannya, ada regulasinya dari pemerintah Jerman. Oke, langsung saja. Yang pertama itu hari Minggu tuh semua toko tutup, toko, swalayan, gerai, pokoknya semua tutup. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ke Jerman dan udah buat plan gitu, hari Minggu bakalan shopping, bakalan jalan, cuci mata dan lain-lain, itu get nih guys. Jadi itu nggak akan, kalian nggak akan mendapatkan sesuai ekspektasi kalian, karena di Jerman itu benar-benar tutup semua. Oke, jadi tahun 1956 itu dikeluarin aturan atau undang-undang tentang penutupan toko ini, namanya Ladenschlussgesetz. Jadi itu tuh tentang undang-undang penutupan toko. Adapun yang buka itu restoran, terus kios itu kayak toko-toko kelontong gitu kalau di Indonesia. Toko roti juga buka. Intinya hari Minggu tuh toko makanan, cepat saji kayak restoran, cafe shop, dan toko roti tuh buka. Tetapi toko rotinya itu buka biasanya cuma 3 jam. Jadi cuma mulai jam 8 sampai jam 11. Itu pun kembali lagi ke negara bagian masing-masing. Yang saya tahu di Hamburg itu bisa sampai 7 jam buka toko rotinya. Hari biasa tuh ada waktu ruwe juga, ada waktu istirahat dan tenang juga. Jadi normalnya tuh hari Senin sampai hari Sabtu itu normal tuh jam 10 malam sampai jam 6 pagi tuh benar-benar tenang, nggak boleh ada suara, nggak boleh ada bising. Kecuali kalau misalnya bising apa ya, kalau pesta, ntar kita bahas tentang pesta ntar di poin selanjutnya. Oke, intinya hari biasa tuh cuma jam 10 malam sampai jam 6 pagi udah dilarang untuk bising. Terus apalagi ya kalau hari biasa, kayak berkebun itu cuma bisa dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore doang. Jadi selepas dari itu kita nggak boleh lagi berkebun, jadi beraktivitas di kebun gitu. Poin yang kedua, truk dan mobil-mobil besar itu dilarang beroperasi. Sebenarnya bukan cuma hari Minggu sih, tapi Sabtu juga. Jadi Sabtu Minggu itu truk itu dilarang beroperasi. Jadi kalau misalnya truknya lagi beroperasi nih, dia harus bisa memastikan kalau sebelum masuk hari Sabtu itu mobilnya udah terparkir, entah di tujuannya, atau kalau misalnya belum sampai tujuan ada namanya Rastplatz atau rest area atau area istirahat gitu. Jadi kayak persinggahan gitu. Biasanya ada kalau di Indo ada di tengah-tengah apa sih namanya? Apa ya? Kalau di sini autobahn apa ya? Jalan tol. Jadi di tengah-tengah jalan tol atau di tengah-tengah di antara dua kota gitu. Siapa yang nekat untuk bawa mobil truk atau mobil apa ya, company atau mobil perusahaan gitu untuk angkut barang, mobil-mobil yang gede gitu, jadi dia harus bayar sekitar 1.800 euro atau itu setara dengan 27 juta rupiah.
Nah, menyangkut masalah mobil tuh, aku mau bahas dikit tentang SIM. Jadi di sini tuh nggak segampang di Indonesia menurut aku ya, karena aku ada SIM di Indonesia, meskipun cuma SIM C. Tapi jadi untuk ngedapetin SIM di Jerman itu banyak banget tahapnya dan komplit banget, belum lagi yang hafal rambu-rambunya. Orang jalan di Jerman aja tuh banyak banget rambu-rambu lalu lintasnya, marka-marka jalan tuh lengkap banget menurut aku. Terus kita tuh harus bayar sekitar 2.000 euro atau 30 jutaan gitu untuk mendapatkan SIM. Bayangin 30 juta untuk dapetin SIM. Kamu harus ikut sekolah mengemudi dulu dan ikut ujiannya. Pokoknya menurut aku ya komplit lah dan butuh effort yang besar buat dapetin SIM di Jerman. Tapi itu udah SIM internasional. Kita ke poin yang ketiga, yaitu dilarang menggali, mengebor, sama memotong rumput. Bayangin 3 hal sepele yang sering dilakuin di Indonesia. Maksudnya itu keseharian, apalagi di pagi hari, di hari Minggu itu adalah waktu yang tepat untuk memotong rumput, menggali, misalnya menggali apa ya, menggali sumur atau menggali apa gitu. Sama mengebor. Ngebor itu buat sama halnya kayak renovasi rumah gitu, atau sekadar untuk memasang apa gitu di dinding. Nah, itu dilarang teman-teman. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu menimbulkan suara bising. Kan teman-teman pasti tahu lah, ngebor itu bakalan menimbulkan suara. Apalagi di Jerman itu mayoritasnya orang tinggal di Wohnung. Wohnung itu kayak apa ya, kayak apartemen kan. Jadi kalau kamu ngebor di rumah kamu atau di kamar kamu tuh bakalan kedengeran sama tetangga, dan dia punya hak untuk melapor atau menelpon polisi atau menegur kamu karena kamu menyalahi salah satu aturan di Sonntagruhe. Belum lagi memotong rumput. Orang di sini umumnya kan memotong rumput pakai alat ya, pemotong rumput itu kayak mesin gitu, dan itu akan menimbulkan suara. Seperti yang aku bilang tadi, berkebun itu di Jerman itu ada jamnya. Jadi mulai 9 pagi sampai jam 5 sore tuh berkebunnya. Selebihnya dilarang berkebun. Oke, poin yang keempat itu kita dilarang memutar musik di hari Minggu. Sama yang halnya yang poin ketiga tadi, itu akan menimbulkan kebisingan. Apalagi kalau pesta nih. Oh iya, di sini tuh kalau kamu mau party di Wohnung kamu atau di tempat tinggal kamu, di kosan kamu harus izin dulu ke tetangga-tetangga. Boleh nggak? Ini setuju nggak? Dan izinnya tuh bukan pada saat hari H. Jadi orang di sini sangat mengedepankan planning gitu. Jadi beberapa hari sebelumnya kalau mau ngadain acara tuh udah dipersiapin semua dan udah bener-bener dibuatin plan. Iya, logikanya ntar kita tiba-tiba pesta, terus ternyata tetangga kita ada yang sakit atau ada yang ini mendengar kebisingan kita lagi party gitu. Nah, dia berhak untuk melapor polisi. Jadi jangan heran kamu lagi party tanpa sepengetahuan tetangga-tetangga tiba-tiba diketok-ketok sama polisi. Itu wajar kalau di Jerman. Terus poin kelima. Ini yang konyol sih, tapi menurut aku lama-lama belajar ini emang logis. Kamu dilarang membuang sampah botol dengan melempar. Aku ya di sini kan kita buang, ada tuh di video sebelum ini, di video sebelumnya yang tentang bagaimana memilah sampah dan Jerman mengelola sampah. Salah satunya itu kan mengelola sampah beling atau kaca. Nah, itu ada tanknya kan, ada tempatnya khusus. Nah, kita masukin situ, jangan kan dilempar, dimasukin pelan-pelan aja itu bakalan menimbulkan suara, apalagi dilempar. Jadi banyak sih orang Jerman yang menghindari membuang sampah botol kaca beling pada hari Minggu. Karena kalau ada yang merasa terganggu dan dia benar-benar ingin melapor, ya kamu akan diproses. Oke, sekarang poin terakhir. Kamu di Jerman dilarang mencuci mobil pada hari Minggu. Jadi di sini tuh aku selama di sini nggak pernah lihat orang nyuci mobil di depan rumahnya kayak hal yang biasa terjadi di Indonesia dan biasa aku lihat di Indonesia. Sini tuh enggak, karena yang GF aku bilang ya, jadi
dilarang membuang sembarangan tuh yang bekas, misalnya bekas cucian mobil, si sabun, atau bekas pelan atau bekas cucian piring, itu benar-benar dilarang dibuang sembarangan karena itu akan membahayakan atau merusak tanaman dan tanah, dan itu ada aturannya di Jerman. Nah, kita kembali lagi yang mencuci mobil. Jadi tempat cuci mobil di sini itu ada sih katanya yang mencuci mobil di daerahnya atau di pekarangannya, tapi itu biasanya di desa-desa. Kalau di kota itu nggak mungkin, karena biasanya umumnya tuh kamu bakalan cuci mobil di SPBU, karena rata-rata SPBU itu ada tempat jasa cuci mobilnya, dan itu tutup di hari Minggu. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang undang-undang jam kerja di Jerman, jadi melanggar, dan makanya kenapa dilarang buka tuh jasa cuci mobil di hari Minggu. Tetapi aku baca katanya di daerah Hamburg itu dia buka, tetapi bukanya itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 7 malam doang. Jadi bener-bener dibatasin, dan itu cuma di Hamburg doang. Aku nggak tahu sih, tapi aku bacanya di Hamburg, aku nggak tahu di daerah lain. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Jerman itu ada 16 negara bagian, diibaratkan kayak provinsi gitulah di Indonesia. Dan masing-masing tuh punya kewenangan untuk membuat aturan tambahan gitu. Jadi hampir bisa dibilang setiap daerah itu, setiap negara bagian itu memiliki aturannya sendiri, meskipun ada aturan pokok yang langsung dari pemerintah Jerman gitu. Tapi yang tadi aku utarain yang 6 poin itu menurut aku itu emang umum, dan semuanya menurut aku di daerah Jerman memberlakukan itu. Adapun perbedaan itu sedikit-sedikit karena kebijakan dari negara bagian masing-masing tuh. Mungkin demikian kali ya. Kalau aku nggak tahu kalau ada perbuatan-perbuatan lain di hari Minggu atau Sonntagruhe yang aku nggak tahu, atau aku lupa sesuatu ya. Intinya kalau aku lupa aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman. Ya sejauh ini mungkin itu saja. Terima kasih mendengarkan bacot saya. Semoga ini bisa memberikan informasi dan memberikan manfaat untuk kalian. Kalau misalnya ada yang mau memberikan kritik, saran, masukan, silahkan tulis komentar di kolom komentar, atau langsung komunikasi via Instagram account aku, ada di bawah, nanti aku tulis ya. Dan doakan semoga moodnya ada terus untuk mengupdate video selanjutnya. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.